Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari ini melemah 0,3%, kenalnya lower high lower low, dan masih seperti yang dibahas sebelumnya. Sejak IHSG turun dan tutup di bawah 7546, IHSG arahnya masih ada kemungkinan lanjut terkoreksi ke 7300 ya. Kecuali ini dalam waktu dekat, ya minggu ini sih sisa besok doang. Dalam waktu dekat ini kecuali IHSG berhasil naik ke 7600 atau lebih atas, ada kemungkinan ke 7800-an lagi gitu. Tapi sih saya cukup mengharap IHSG ada lanjut koreksi sih ya, biar enak gitu loh kalau misalnya pengen ngantri barang-barang yang lagi diincar, terutama yang big cap, biar dapat harga yang agak terjangkau, lebih terjangkau gitu. Gitu sih ya, sisanya masih sama kurang lebih ya SG-nya seperti itu. Dan lanjut kita bahas saham yang masih masuk ke dalam watch list. Pertama Indi, ini adalah rekomendasi untuk tanggal 10 Oktober ya. Loh. Nah, ini. Rekomendasinya kemarin beli ngantri di 15.40 belum dapat barang. Jadi diantriin situ aja dulu nggak apa-apa karena sudah ada inducement, jadi retracement dimulai. Ini low value di 11.55, high value-nya 18.25. Jadi trading range-nya di situ. Jadi paling nggak ngantri di 15.40 atau di area order block di sini nih. Stop loss-nya cukup kalau tutup di bawah 14.30 aja. Kemudian Pekeo harusnya kalau ini udah dapat barang karena saham yang pernah masuk rekomendasi di bulan lalu sih kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 1110 masih aman disimpan. Mudah-mudahan bisa ke 1300-an lagi. Buat yang belum punya barang dan minat, masih mau ngantri di 11.50 atau 11.45 boleh, nggak masalah, siapa tahu dikasih ya. Kalau mau langsung beli di harga 11.70 atau area closing harga sekarang, ya yang penting stop lossnya tetap kalau tutup di bawah 11.10 gitu. Kemudian RALS, ini saham yang pernah masuk rekomendasi juga beberapa waktu sebelumnya di bulan lalu. Dan belum terlalu ada pergerakan yang signifikan, jadi tetap di hold aja dulu buat yang udah punya barang ya. Stop loss kalau tutup di bawah 374, target TP1 ada di 480 dan TP2 ada di 545 550. Berikutnya ada Asri. Asri rekomendasi kemarin untuk tanggal 9 ya. Stop loss yang kalau tutup di bawah 202, jadi tutup di 200 atau lebih bawah, berarti cut loss dulu aja. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat berhasil lanjut ke 250-an lagi. Jadi buat yang udah punya barang, hold dulu selama nggak tutup di 200 atau lebih bawah, masih aman. Lanjut ada BTPS, ini juga saham yang kemarin tanggal 9 masuk rekomendasi. Belinya di 1185, jadi buat yang udah punya barang di hold dulu. Stop loss yang kalau tutup di bawah 1100 dan targetnya dari target TP2 dari setup di bulan April ya, yaitu di 15.30 target TP2-nya. Kemudian lanjut ada Bank Rakyat. Nah, harusnya sih udah punya barang karena sempat ada rekomendasi dan dijemput area belinya di 4820. Hold dulu nggak apa-apa. Stop lossnya kalau tutup di bawah 4650 ya. Mudah-mudahan bisa lancar ke 5400. Jadi kalau misalnya IHSG-nya lanjut rebound ya ke peluang untuk lanjut ke 5500-annya mungkin bisa dalam kurun waktu yang lebih cepat. Tapi kalau IHSG-nya lanjut koreksi, selama si BRI nggak tutup di bawah 4650 masih oke-oke aja di hold, disimpan gitu ya. Buat yang beli tujuannya untuk trading terutama. Kemudian Pris hari ini hijau menguat 1%, jadi ini harusnya juga udah punya barang, belinya di area ungu atau di 2900. Selama nggak tutup di bawah 2810 aman. Ini OTW ke target full cycle dari setup di bulan Juni ya, yaitu di 3440. Mudah-mudahan lancar. Lanjut Cepin, akhirnya jalan nih, mulai jalan. Disimpan ya, mudah-mudahan lancar ke 5200 tuh. Selama nggak tutup turun dan tutup di bawah 4700 masih aman. Dan Japanya juga akhirnya jalan hari ini. Hari ini juga jemput area area beli yang ada di rekomendasi, area beli di strategi yang ada di rekomendasi ya, yaitu di 1450. Mudah-mudahan sih dapat barang atau tadi sempat beli. Target
banyak-banyak dulu atau nggak jauh-jauh dulu, yaitu di sekitar 15.50 15.65 situ dulu aja ya. Risk reward rasionya sih masih oke, potensi rewardnya masih masih 2 kali dibandingkan dengan risikonya atau stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 14.10. Lanjut ada MNCN. Nah, kempes. Tutupan di 312 hari ini ya. Susah. Tapi masih relatif aman disimpan sih ya, selama nggak tutup di bawah 284. Jadi ya nggak apa-apa, buat yang udah punya barang di hold aja nggak masalah. Lanjut kita bahas saham yang di request dan diminta untuk dibahas, yang ada di kolom komen. Ben kali. Lanjut, saham yang pertama adalah Mfin. Sebenarnya sih agak susah ini ya. Mfin. Nah, udah tak gambar kayaknya tadi di sini Mfin. Mudah-mudahan udah. Ya, belum ternyata. Ya udah sini aja nggak apa. Mfin ini agak susah karena sepi. Jadi paling gini, ini kan ada insight bar nih. Jadi kalau misalnya lagi kalau misalnya ini sih buat yang udah punya barang aja sih ya, mudah-mudahan nggak lagi nyangkut punya barangnya. Nah, misalnya punya barang ini exit dulu nggak masalah malah, atau kalau mau pasang trailing stop di bawah 4230. Kalau misalnya baru mau beli, saya cenderung pilih yang lain ya, kecuali punya pertimbangan lain gitu, punya hitungan tersendiri, punya analisa atau perhitungan dari analisa fundamental, pertimbangan itu bisa dipakai kalau misalnya ada. Dan saya belum lihat, jadi nggak bisa sebut ini oke atau enggak dari sisi fundamentalnya. Begitu. Jadi ya, kalau dari chart ini masih inside bar, beberapa hari terakhir berada di dalam range candle tanggal 3 Oktober. Jadi selama nggak turun ke bawah 4230, masih ada kemungkinan lanjut lagi ke 5 ribuan lagi, dan kalau breakout 5.500 mudah-mudahan bisa ke 6 ribuan lagi gitu ya. Terus saham kedua yang di request ada Tower. Nah, si Tower malah lebih enak sih di analisa. Ini masih cenderung apa ya, lebih lebih enak di analisa ya, benar. Jadi setupnya itu ada di bulan Juli Pak, ya awal Juli ding. Kemudian sudah nyampe target TP2, terus ini di internal udah ambil inducement. Harapannya buat kalau misalnya lagi incer pengen beli, saya pengennya ngantri sekitar 70-an ya, di area situ area belinya, karena swingnya sampai target TP2, jadi ya ngantrinya di sekitar sinilah, TP di 770-an. Kalau misalnya udah punya barang dan modalnya agak bawah, cukup cukup bawah misalnya, boleh pasang trailing stopnya atau LIT sell di bawah 800 sih ya, atau di bawah 795, di 790 gitu. Kalau ke bawah 795 ya ada kemungkinan cukup besar ngetes sekitar 770 itu sih. Mudah-mudahan sih bisa lanjut. Buat yang punya barang sih ngarepnya bisa lanjut ya. Dan high validnya ada di 1030, jadi ini ceritanya strukturnya masih downtrend, harus breakout 1030 dan tutup di atas 1030 supaya strukturnya berubah, nggak jadi downtrend lagi gitu. Kemudian lanjut HMSP, ini ceritanya apa tadi ya pertanyaannya, ya kurang lebih gimana gitu aja lah ya. Saya lupa nanyanya gimana, kurang lebih kan kalau misalnya lagi punya barang enaknya diapain, kalau misalnya lagi pengen beli HMSP enaknya di berapa, nggak jauh-jauh dari itu paling ya. Nah, si HMSP ini ada setup, strukturnya masih downtrend, kemudian ini ada setup, dan area belinya tuh di 705 dan 670. Sebenarnya sebelumnya pernah ada rekomendasi beli di 705 sih. Jadi buat yang udah punya barang masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 640. Nah, itu kalau misalnya udah punya barang. Kalau baru mau beli, tetap area belinya di 705 dan 670. Ngantri di dua area itu aja, supaya stop lossnya atau risikonya nggak terlalu besar. Targetnya ada di target TP1 ada di 850 dan target TP2 ada di 980 gitu. Kemudian lanjut dan semoga menjawab ya.
Lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Jumat 11 Oktober 2024. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa tambahkan masukan ke watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama ada Entel. Ini juga saham yang ditanyain sih. Ada yang nanya di komen, tapi karena ini ada sesuatu yang menarik, jadi masukin aja di rekomendasi ya. Ceritanya kalau strukturnya dia masih downtrend, sama-sama masih downtrend. Kemudian ada setup di sini, aduh. Nah, ada setup, ada CB1, ini area ini level CB1-nya di breakout. Kemudian setelah bikin setup CB1 cukup lancar ke target TP1 dan turun nyamperin area pre-entry. Jadi area belinya itu ada di 595 dan 570. Jadi buat yang barangkali udah punya barang karena sudah nyamperin area pre-entry, ya udah di hold ya. Kalau belum punya barang, belinya atau strateginya ngantri beli di 590 dan 570 aja, di dua level itu aja atau dua area itu aja supaya nggak terlalu jauh atau nggak terlalu besar risikonya, karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 550. Dan target TP1 ada di 695 670 ya. Kemudian TP2-nya ada di atas ini nih, di 785. Nah, mudah-mudahan kalau ke TP2 sekaligus bikin change of character, jadi strukturnya berubah jadi uptrend gitu. Tapi paling enggak kalau dapat barang di 595 terus naik nyampe ke 695 atau 6 atau ke 700 ya, kok 690 ya, 695 atau ke 700 itu udah lumayan sih. Saham kedua ada Pegas. Pegas saham yang pernah masuk rekomendasi dan harusnya udah punya barang. Buat yang rekomendasi terakhir muncul, strategi yang ada di rekomendasi terakhir kemarin itu adalah belinya ngantri itu buat nambah barang atau averaging down atau up lah ya. Kalau beli pertama di sekitar area hijau berarti beli di 1465 berarti averaging up. Yang penting kalau mau nambah barang, strateginya belinya di 1465 kemarin, dan hari ini masih sama sih. Buat yang minat beli Pegas boleh pasang antrian beli di 1465, atau karena beberapa hari ini cenderung bertahan di atas 1500 ya, langsung ngantrinya di sekitar 1485 boleh sih, stop lossnya sama-sama di bawah, kalau tutup di bawah 1430 ya, atau langsung dibeli di 1505 atau 1500 juga nggak apa-apa selama risikonya sanggup diterima. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 1430. Targetnya, target TP2 nya ada di 1610 1600-an, dan full cycle-nya dari setup terakhir yang ini ya. Kalau ngikut setup yang sebelah kiri sini dari low valid ini ya, masih agak jauh di atas targetnya. Mudah-mudahan sih bisa bikin pos baru, bisa ke atas 1700-an gitu sih. Kemudian saham ketiga ini ada Sido. Nah, mungkin ada yang ingat kalau Sido pernah masuk ke rekomendasi di bulan lalu. Kalau lupa, ini saya ingetin lagi. Karena Sido kemarin itu hampir nyampe area hijau-hijau, ini area order block dan belum disentuh, jadi masih bisa diincar di area hijau ini ya. Strateginya masih sama seperti yang pernah muncul sebelumnya, yaitu Sido belinya ngantri di 630, terus stop lossnya itu di kalau turun dan tutup di bawah 595. Kemudian targetnya itu ada di ada di full cycle lagi ya, area full cycle lagi di 730 boleh. Mudah-mudahan sih bisa bikin pos baru, bisa naik dan breakout 780. Itu sih. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video kami dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.